Pemirsa, setelah melewati persidangan yang berliku-liku dan diwarnai oleh peristiwa-peristiwa sensasional, kasus perceraian artis Wulan Guritno dengan Atila sampai pada keputusan akhir. Dalam sidang terakhir di Pengadilan Agama hari Rabu kemarin, hakim mengabulkan gugatan cerai Wulan atas Atila talak 1 dan menjatuhkan hak asuh putri tunggal mereka Shalom ke tangan Wulan Guritno. Atila yang datang pada persidangan terakhir itu memang tampak kecewa terhadap keputusan itu sehingga menolak. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi menarik dan aktual dari dunia selebriti. Dan pemirsa, inilah tayangan sore ini yang telah dikemas oleh tim Cek dan Cek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Pemirsa, bintang cemerlang kian berpihak kepada Dian Sastrowardoyo. Setelah meraih beberapa prestasi di dunia perfilman Indonesia, ia pun terpilih sebagai salah satu bintang iklan sebuah produk sabun milik PT Unilever. Kabarnya untuk itu Dian harus menyisihkan model yang sudah go international, Tracy Trinita. Persidangan Wulan Guritno dan Atila Syah sampai juga pada keputusan. Hakim mengabulkan gugatan cerai Wulan dan menjatuhkan hak asuh Shalom anak mereka satu-satunya ke tangan Wulan Guritno. Jangan lewatkan isu terbaru tentang Sultan Georgi. Sultan dikabarkan terjerat cinta lokasi dengan istri Aji Pangestu, Anissa Banowati, saat syuting sinetron Love in Bombay di India. Popularitas artis Dian Sastro makin berkibar saja. Setelah sukses membintangi film Ada Apa Dengan Cinta, kemudian mendapatkan penghargaan sebagai aktris terbaik versi Festival Film Singapura, kini Dian mendapatkan kesempatan menjadi bintang iklan sebuah produk sabun mandi yang juga dibintangi artis-artis ternama lainnya. Kabarnya Dian terpilih setelah menggeser calon kuat, yaitu model yang sudah go international, Tracy Trinita. Dian Paramita Sastrowardoyo, itulah nama gadis cantik yang karirnya tengah cemerlang di dunia perfilman Indonesia saat ini. Beberapa penghargaan dan kesuksesan di dalam akting film mengangkat nama Dian Sastro sebagai bintang muda penuh harapan. Berangkat dari prestasinya itu pula, pihak Unilever memilih Dian untuk menjadi bintang iklan salah satu produk sabun andalannya. Terpilihnya Dian membintangi produk sabun yang mengambil lokasi syuting di Bangkok ini diikuti pula dengan berita sensasional tentang Dian lainnya. Ada yang mengatakan kalau nilai kontrak Dian dari pihak Unilever lebih mahal dibanding artis cantik Tamara Blazinski. Berita itu juga diikuti dengan kabar kalau Dian terpilih setelah berhasil menggeser kandidat kuat artis Tracy Trinita. Apakah Dian mengetahui hal itu? Saya nggak tahu kandidat yang lain, tapi saya kadang-kadang suruh datang ke kantor, diwawancara, terus suruh diskusi, ada yang tes foto, ada tes syuting, dilihat portfolionya, dilihat CV-nya, dilihat itu segala macam. Beberapa. Udah lama sih prosesnya, udah lama nggak dipanggil, tiba-tiba suruh datang lagi gitu. Udah lama nih nggak tahu kabarnya apa, tiba-tiba mama disuruh rapat sama tante. Oh ya udah gitu, kayak gitu paling. Publikasi Dian Sastro mendapat kontrak eksklusif dari pihak PT Unilever untuk produk sabun tidak lama dari berita kekalahan Unilever atas gugatan artis Bella Safira. Atas kesalahannya itu, pihak Unilever diharuskan membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada pihak Bella. Belajar dari kasus itu, apakah Dian tidak khawatir berkontrak dengan Unilever? Saya tahu pasti adalah dari segala macam jenis perjanjian, jadi harus hati-hati kan. Ya udah, saya dari pihak keluarga saya segala macam, saya dibantu juga sama saudara saya, itu tante saya sendiri yang mau membantu. Kebetulan dia pengacara dan memang biasa menghadapi kontrak. Jadi saya rasa sih dengan itu kita jadi bisa bikin bentuk kerjasama yang lebih enak, yang sepakatnya tuh di mana yang tidak saling menyakiti. Saya rasa kita jadi tahu mana yang paling bagus buat pihak Unilever dan pihak saya juga. Dalam konteks ini, apakah berarti Dian tidak perlu cemas mengalami nasib seperti artis Bella Safira? Sebenarnya kekhawatiran yang tidak beralasan mungkin nggak perlu ya, malah bikin nggak enak kerjasamanya. Saya rasa dengan itu, dengan perjanjian yang kemarin sih belum ada masalah, dan saya harap tidak akan ada masalah justru dari situ, karena pokoknya kan dari perjanjian yang disepakati bersama. Pemirsa, menyinggung tentang berita bahwa sebelum terpilihnya Dian sebagai bintang iklan baru untuk produk sabun PT Unilever, sebenarnya model Tracy Trinita lah yang mendapat kesempatan itu. Tapi kabarnya banyak hal yang tidak cocok dengan Tracy, sehingga posisinya digantikan oleh Dian Sastro. Untuk mendapat kejelasan, Cek dan Dicek mencoba mericek secara langsung kepada Tracy tentang hal itu. Dan pemirsa, inilah penjelasan artis yang pernah berkarir di New York sebagai model ini. Saya pernah ditawarin, kita pernah meeting, ini saya nggak bisa bohong ya. Tapi mungkin ada kendala ya di tengah.
yang saya nggak bisa jelaskan. Ini seharusnya rahasia ya, rahasia perusahaan apa ya, istilah rahasia perusahaan yang umum tidak boleh mengetahuinya. Lalu bagaimana komentar Tracy saat tahu kalau kesempatan yang pernah ditawarkannya itu kini diraih oleh Dian Sastro? There's always someone to compare. Selalu ada seseorang yang untuk dibandingkan. Jadi ya selagi itu sehat, selagi itu adil, nggak apa-apa. Siapapun yang dapat iklan Lux, saya akan bilang selamat karena saya tahu bahwa image sebagai bintang iklan Lux itu sangat baik dan membantu kita untuk naik ke level yang lebih baik. Kalau itu Dian nggak apa-apa karena menurut saya dia sangat berkualitas dan dia pantas untuk mendapatkan seperti iklan Lux. Saya kenal Dian Sastro dari saya umur 15 tahun karena ya saya pernah pacaran sama kakaknya dia. Saya rasa dia cantik, dia baik, dia berbakat dan berprestasi. Apakah Tracy tidak menyesal menolak tawaran itu? Enggak, saya tahu bahwa rezeki nggak kemana karena Tuhan udah membagi-bagikan rezeki untuk tiap manusia. Jadi nggak ada rasa kecewa. Dari saya mulai modeling di New York, saya udah banyak kehilangan pekerjaan. Kan ikut audisi dan mungkin dari 100 audisi yang saya ikuti, kerjaan saya dapatnya cuma 5 atau 10. Jadi kehilangan pekerjaan itu bukan hal yang baru dan sama sekali nggak menyakiti atau bikin saya sedih. Itu adalah proses. Pemirsa, akhirnya kasus hukum gugatan cerai artis Wulan Guritno dan Attila Syah sampai juga pada keputusan akhir setelah pada hari Rabu lalu Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang terakhir kasus perceraian mereka. Apa keputusan majelis hakim terhadap pasangan artis yang kasus perceraiannya itu paling sensasional? Kita simak saja liputannya berikut ini. Pemirsa, setelah melewati persidangan yang berliku-liku dan diwarnai oleh peristiwa-peristiwa sensasional, kasus perceraian artis Wulan Guritno dengan Attila sampai pada keputusan akhir. Dalam sidang terakhir di Pengadilan Agama hari Rabu kemarin, hakim mengabulkan gugatan cerai Wulan atas Attila talak 1 dan menjatuhkan hak asuh putri tunggal mereka Shalom ke tangan Wulan Guritno. Attila yang datang pada persidangan terakhir itu memang tampak kecewa terhadap keputusan itu sehingga menolak untuk diwawancarai. Attila baru mau bicara setelah wartawan datang ke rumahnya. Rencananya Attila akan mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu yang menjatuhkan hak asuh Shalom pada Wulan. Saya sebenarnya dibilang kaget tidak, tapi saya kecewa aja ya. Kecewa dalam arti cobalah berusaha untuk memberikan win-win solution gitu. Di sini tidak diberikan. Kita benar-benar banyak sekali kita punya gugatan tuh kepada si Wulan tuh yang digugurkan. Cuman dengan alasan barangkali sesuatu yang diambil, beberapa bait yang diambil daripada surat yang saya berikan, ya. Kan jika saya bacakan di sini ya, saya sebagai bapak dari Shalom Syahrazade akan memberikan hak perwalian asuh kepada Sri Wulandari sebagai ibu dari anak kami dengan syarat Sri Wulandari mampu memenuhi kriteria sebagai ibu atau orang tua anak kami Shalom Syahrazade sebagaimana yang disyariatkan dalam ajaran Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya apa alasan Attila menuliskan surat dan menyerahkannya kepada hakim? Saya ingin bahwa hakim ini melihat, ya. Saya ingin menginginkan 100%, tapi saya juga menginginkan ya karena saya mempunyai hak juga kalau ya saya untuk mendapatkan perwalian si Shalom. Wulan pun juga demikian, tapi dilihat dulu lah syarat-syaratnya gitu. Jadi tidak bisa sesemudah membalikkan telapak tangan dengan memberikan keputusan itu. Apakah sebelumnya Attila tidak pernah berpikir kalau surat yang dibuatnya akan menjadi bumerang kepada dirinya sendiri? Ini seorang hakim, apalagi dia harusnya lebih jeli. Dia mesti melihat dong. Dia sebenarnya harus melihat bahwa ini bukan surat yang sifatnya keputusan saya. Bahwa ini harapan saya loh. Di sini adalah suara seorang bapak. Kalau saya setiap hari atau setiap ketemu orang dibilang bahwa hak perwalian di bawah 12 tahun itu adalah milik ibu. Saya bilang kata siapa? Ibu yang macam mana? Ya, apakah seorang ibu akan bertanggung jawab di hari akhir nanti untuk anaknya? Saya ingin bertanya kembali. Tidak. Dia akan lepas tangan. Saya akan bertanggung jawab. Apakah seorang hakim akan berpikiran demikian? Tidak. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanggung jawab nantinya?
Bukannya saya ingin berharap yang jelek, saya akan berharap yang sebaik-baiknya buat anak saya. Berbeda dengan Atila yang terlihat sangat serius mengikuti jalannya persidangan, Wulan yang tidak datang dalam persidangan itu mengaku merasa lega setelah mengetahui keputusan hakim berada di pihaknya. Apalagi saat mengetahui hak asuh Shalom jatuh ke tangannya. Ditemui di